Selamat datang kembali bersama saya, Mardiana, SPD NPD. Kali ini kita akan uh, melaksanakan perkuliahan dengan materi atau mata kuliah perkembangan peserta didik, tema yang pertama. Silakan mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Kali ini kita akan belajar yang pertama pengertian pertumbuhan, yang kedua pengertian perkembangan, yang ketiga faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat. Nah, pertumbuhan juga berkaitan dengan perubahan dalam jumlah, ukuran, dan fungsi tingkat sel, organ maupun individu, berdasarkan Menkes RI 2012. Menurut F.J. Mox dan kawan-kawan 2001, perkembangan adalah proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Proses ini dikenal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, pemasakan dan belajar. Di proses pematangan dari sel, ya, dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan disebut dengan perkembangan. Nah, baik, selanjutnya fase perkembangan. Fase perkembangan menurut Santrop dan Yusen, pertama fase prenatal. Nah, fase prenatal ini saat masih dalam kandungan, ya. Lalu yang kedua fase bayi. Fase yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan, ya. Lalu selanjutnya fase kanak-kanak awal. Nah, fase yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun, ya. Nah, kadang disebut masa prasekolah. Jadi pada masa ini anak-anak sudah mulai sekolah gitu ya. Ada yang bisa jadi TKB atau TKA atau TKB, ya. Gitu. Jadi karena sudah 6 tahun sudah mulai sekolah gitu. Lalu selanjutnya fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun. Nah, sama dengan masa usia sekolah dasar. Jadi dari umur 6 sampai 11 tahun itu sudah mulai sekolah begitu ya. Rata-rata umur usia sekolah dasar itu ya 6 atau ada yang 7 tahun, ya, 7 tahun sampai 11 tahun begitu ya, 11 atau 12 tahun. Lalu selanjutnya fase remaja. Transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal yang dimulai kira-kira umur 10 tahun sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 tahun sampai 12 tahun. Nah, jadi fase remaja itu umur 18 sampai 22 tahun. Nah, jadi transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal, ya. Oke, selanjutnya teori perkembangan. Tahap perkembangan menurut Piaget, ya. Tahap perkembangan menurut Piaget yang pertama tahap sensori motor, ya. Tahap sensori motor
uh, tahap ini uh, tahap sensori motor ya. Jadi umur 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 tahun ya. Kegiatan intelektual pada tahap ini hampir seluruhnya mencakup gejala yang diterima secara langsung melalui indera ya. Itu. Lalu yang kedua tahap pra-operasional. Pra-operasional 2 sampai 7 ya, 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini perkembangan sangat pesat ya. 2 sampai 7 tahun itu perkembangan anak itu sangat pesat ya. Lambang-lambang bahasa yang dipergunakan untuk menunjukkan benda-benda nyata bertambah dengan pesatnya. Jadi usia 2 tahun sampai 7 tahun itu anak-anak pada tahap ini perkembangannya sangat pesat. Dia sudah paham tentang lambang-lambang ya yang dipergunakan untuk menunjuk benda begitu ya. Topi atau dasi atau alat-alat yang ada di kamarnya atau yang ada di rumah gitu, semua benda-benda baik itu alat masak dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya tahap operasional konkret ya. Tahap operasional konkret itu tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Di sini ada kesalahan penulisan 9-nya itu tidak ada, jadi di situ 7 sampai 11 tahun ya. Jadi kemampuan berpikir logis muncul pada tahap ini ya. Jadi mereka dapat berpikir secara sistematis untuk mencapai pemecahan masalah ya. Lalu selanjutnya tahap operasional formal. Nah, tahap operasional formal itu ditandai dengan pola berpikir orang dewasa ya. Nah, mereka dapat mengaplikasikan cara berpikir terhadap permasalahan dari semua kategori ya, baik yang abstrak maupun konkret ya. Selanjutnya, tugas perkembangan menurut Robert G. Hart ya. Jadi tugas perkembangan pada masa kanak-kanak yaitu yang pertama belajar berjalan ya. Di tahap awalnya belajar berjalan, lalu belajar makan makanan padat ya. Jadi tahap anak-anak itu sudah bisa belajar berjalan, lalu belajar makan makanan padat ya. Jadi sekarang itu kan makan makanan padat itu mulai dari usia 6 bulan ya. Tidak boleh lagi 3 bulan makan padat begitu ya. Kalau zaman dulu masih bisa ya. Kalau sekarang tidak dibolehkan lagi. Jadi dia anak minum susu itu atau susu ibu atau susu formula itu dari 0 sampai 6 bulan ya. Lalu 6 bulan itu baru dilatih untuk makan makanan padat ya. Oke, yang ketiga belajar mengendalikan gerakan badan. Jadi sudah bisa mulai belajar berjalan begitu ya. Lalu selanjutnya keempat mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya seorang anak yang laki-laki ya tentu dia akan menyukai perannya sebagai anak laki-laki begitu. Begitupun baju-bajunya dia akan memilih baju-baju yang untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan dia akan memilih baju yang cocok untuk anak perempuan. Bahkan dia main boneka-bonekaan begitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan anak perempuan begitu. Lalu selanjutnya memperoleh stabilitas psikologis. Jadi usia anak-anak itu akan mulai gitu ya memiliki stabilitas psikologis. Yang dulunya mungkin dia kalau mau apa-apa makan lapar dan buang air kecil pasti belum bisa mengontrol emosinya, pasti nangis terus gitu ya, nangis apa-apa aja nangis begitu ya.
Nah, sekarang sudah mulai begitu ya, uh, memperoleh stabilitas psikologis ya. Terus lalu selanjutnya membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisik. Jadi dia sudah bisa membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisik ya. Lalu selanjutnya belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, kakak dan orang lain ya. Jadi sudah mulai bisa belajar bersosialisasi atau menghubungkan diri ya dengan orang tua, kakak dan yang lain di sekitarnya. Lalu belajar membedakan yang benar dan salah. Jadi sudah bisa mulai membedakan benar dan salah. Oke, selanjutnya tugas perkembangan masa anak. Tadi kanak-kanak, sekarang usia anak ya. Nah, kalau usia anak mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu. Jadi dia bisa mempelajari keterampilan fisik ya untuk yang diperlukan untuk permainan tertentu. Misalnya sudah bisa main sepak bola, misalnya main uh, bulu tangkis sederhana begitu ya bersama orang tua gitu ya, dan aktivitas-aktivitas olahraga lainnya. Lalu membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri sebagai organisasi sedang tumbuh gitu ya. Sudah bisa membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri gitu ya. Lalu belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya. Jadi sudah pada masa anak ini sudah mulai belajar ya rukun dengan teman sebaya. Ya. Jadi mungkin waktu kanak-kanak itu sudah apa namanya, dia masih rebut-rebutan mainan dengan teman-temannya, bahkan nangis, bahkan emosi begitu. Tapi setelah dia sudah masa kanak-kanak begitu ya, dia sudah mulai paham nih gitu ya. Dia bisa uh, belajar untuk rukun, belajar untuk mengendalikan emosinya ya. Lalu selanjutnya membina keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung. Jadi pada usia anak ini uh, anak-anak rata-rata sudah bisa diajarkan untuk membaca begitu ya, menulis lalu berhitung begitu ya. Lalu selanjutnya mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia sudah mulai bisa mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan ya dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua membentuk kata hati, moralitas dan nilai-nilai. Jadi dia sudah bisa nih gitu ya memutuskan atau menyimpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginan hatinya begitu ya, mau A atau B atau C begitu ya, sudah bisa ditanya nih dia milih apa begitu. Lalu selanjutnya yang ke-8 memperoleh kebebasan diri. Jadi usia anak itu sudah apa namanya, bisa memperoleh kebebasan untuk memilih juga ya, untuk memilih mana yang bagus, yang tidak gitu, yang enak dipakai misalnya kalau baju begitu ya, itu sudah bisa. Lalu mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok dan lembaga sosial begitu ya. Jadi dia sudah bisa mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok dan lembaga sosial. Artinya dia sudah mulai bisa bersosialisasi lalu menjaga sikapnya yang seperti apa yang cocok begitu ya. Oke, selanjutnya ya tugas perkembangan masa dewasa awal. Nah, jadi kalau tadi sudah usia anak-anak, usia kanak-kanak, usia anak, dan sekarang dewasa awal ya, terus perkembangan dewasa awal. Nah, dia sudah bisa memilih pasangan hidup gitu ya, dewasa awal. Ya, jadi sudah bisa mulai pacaran nih begitu ya. Itu atau memilih pasangan hidupnya. Lalu selanjutnya belajar hidup dengan suami atau istri. Jadi sudah bisa belajar nih gitu ya untuk uh, bersama dengan orang yang lawan jenis begitu ya. Gitu. Jadi masa dewasa awal. Lalu memulai kehidupan berkeluarga. Jadi pada dewasa awal itu sudah mulai bisa apa namanya, mulai kehidupan berkeluarga atau memikirkan berkeluarga begitu ya. Terus membimbing dan merawat anak. Jadi sudah bisa nih
membimbing, merawat anak gitu, pada dewasa awal. Lalu mengolah rumah tangga, maksudnya mengatur rumah tangganya sudah mulai bisa begitu ya, atau memikirkan apa namanya hal-hal yang eh, dilakukan begitu ya setiap harinya begitu ya. Memulai artinya pada usia dewasa awal ini ya sudah anak-anak sudah ada yang bekerja begitu ya. Gitu. Terus selanjutnya tugas perkembangan masa setengah baya. Nah, uh, pada masa setengah baya itu memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara ya. Jadi punya rasa sosial dan tanggung jawab terhadap uh, terhadap dunia sosial dan sebagai warga negara begitu ya. Lalu dia membangun dan mempertahankan standar ekonomi. Jadi dia sudah berpikir bagaimana mempertahankan standar ekonomi. Pada usia ini ada banyak orang-orang yang mulai mapan gitu ya, mulai standar ekonomi sudah sangat bagus begitu ya. Terus lalu dia juga bisa membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa. Jadi dia sudah punya pemikiran yang matang, yang dewasa begitu ya. Bahkan dia sudah bisa menyiapkan anak-anak remaja untuk menjadi orang dewasa. Jadi dia sudah bisa mendidik gitu ya, memberikan contoh teladan begitu untuk anak-anak remaja untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Lalu selanjutnya membina kegiatan pengisi waktu tenggang orang dewasa. Jadi membina kegiatan pengisi waktu tenggang orang dewasa. Pada usia ini seringkalinya juga banyak mengikuti perkumpulan-perkumpulan atau organisasi ya. Ya. Jadi yang membuat dia merasa bahwa ada andilnya terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat begitu ya. Lalu selanjutnya membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi. Jadi apa namanya dia sudah punya kesadaran untuk membina hubungan ya dengan pasangan hidupnya begitu ya. Sudah mempunyai komitmen yang kokoh mungkin pada usia setengah baya ini ya. Oke, selanjutnya tugas perkembangan remaja. Tadi sebenarnya setelah usia anak-anak, usia kanak-kanak, usia anak dan usia remaja urutannya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi tugas perkembangan masa remaja. Nah, pada masa remaja ini memperoleh hubungan-hubungan baru dan lebih matang dengan yang sebaya dari kedua jenis kelamin. Jadi dia memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebayanya. Dia juga sudah bisa atau mulai mengenal pacaran, gitu, mengenal teman sebayanya yang lain jenis, begitu ya. Tuh. Lalu selanjutnya memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu. Jadi dia memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu. Artinya dia sudah mulai bersosialisasi gitu ya. Apa namanya? Sudah paham gitu ya di mana posisinya sendiri begitu ya. Perannya gitu sebagai seorang anak laki-laki maupun perempuan gitu. Lalu dia juga menerima fisik diri dan menggunakan badan secara efektif. Jadi dia sudah mulai bisa menjaga dirinya, mulai paham begitu ya apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu pada usia remaja ini ya. Terus dia juga memperoleh kebebasan diri, melepaskan ketergantungan diri dari orang tua. Jadi pada usia remaja ini anak-anak kecenderungan untuk pengennya melakukan suatu kegiatan itu sendiri gitu ya, tanpa dibantu oleh orang tua gitu ya, sudah mulai bisa mandiri begitu ya. Lalu melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan. Jadi anak pada usia remaja ini mereka sudah bisa memilih gitu ya, mana yang kegiatan-kegiatan yang dia ikuti atau memilih pelajaran apa yang cocok begitu ya. Kalau misalnya ekskul apa yang cocok untuk dia gitu, untuk dirinya begitu ya, dia akan pilih begitu ya. Terus memperoleh kebebasan ekonomi. Jadi pada usia remaja ini sudah bisa begitu ya mengatur keuangannya gitu ya. Misalnya kita kasih jajan dan
atau mempercayakan uang, dia bisa mempergunakannya dengan sesuai dengan apa yang dia mau begitu ya. Dia mau A, B, C atau apa ya gitu ya. Jadi selanjutnya persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Jadi pada masa remaja ini anak-anak sudah bisa uh, mulai memikirkan, gitu, menyiapkan diri gitu ya pada usia perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Artinya dia sudah memiliki ketertarikan dengan lawan jenis gitu ya. Meskipun pada usia ini belum bisa untuk menikah, karena menikah itu kan usia 17-an ke atas begitu ya yang dibolehkan. Begitu. Bahkan harusnya setelah lulus kuliah ya. Lulus kuliah itu rata-ratanya ada yang 22 tahun, 22, 23 atau 24 begitu ya. Meskipun ada juga yang lebih cepat biasanya dari usia itu ya. Oke, selanjutnya tugas perkembangan orang tua. Nah, selanjutnya orang tua ya. Jadi kalau orang tua menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik. Jadi kalau sudah usia tua, dia mulai menyesuaikan diri dengan kondisi fisiknya ya. Apalagi kondisi fisiknya biasanya sudah mulai menurun ya. Terus menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan. Jadi pada usia orang tua ya, jadi rata-ratanya ada yang pensiun begitu ya. Jadi saat setelah pensiun dia harus memikirkan apa aja yang harus dia kerjakan gitu ya. Karena tidak setiap hari lagi berangkat bekerja gitu ya. Lalu selanjutnya menyesuaikan diri terhadap meninggalnya suami atau istri. Jadi pada usia orang tua itu sudah memikirkan bagaimana kalau istri saya meninggal, suami saya meninggal, saya harus apa yang harus saya lakukan. Jadi dia lebih menyiapkan diri begitu ya. Lebih supaya lebih bisa melanjutkan kehidupan ke selanjutnya. Tentunya perlu ya sebagai orang tua memikirkan hal itu. Lalu selanjutnya menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut. Jadi biasanya orang-orang yang pensiun ya, ada juga yang mereka memiliki perkumpulan gitu ya. Perkumpulan para pensiun misalnya gitu ya. Jadi mereka menjalin hubungan atau membuat suatu kelompok gitu ya, agar di sana nantinya mereka bisa saling komunikasi gitu ya, apa-apa yang harus mereka lakukan, kerjakan untuk mengisi waktu luang gitu ya. Lalu memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara. Jadi pada masa perkembangan orang tua ini juga sudah sudah memikirkan kewajiban sosialnya juga ya dalam masa hidupnya, bagaimana dia berguna begitu bagi sebagai warga negara begitu. Terus juga lalu selanjutnya membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Jadi pada usia tua mereka juga sudah mulai memikirkan ini bagaimana fisik mereka, bagaimana apa namanya olahraga yang teratur begitu ya, supaya bisa lebih sehat begitu. Oke, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisa dari gen ya, substansi materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk atau faktor keturunan. Jadi bisa jadi dipengaruhi oleh faktor genetika ya, pertumbuhan dan perkembangan. Dan ada juga faktor fisiologis ya. Nah, faktor fisiologis itu adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Nah, berkaitan dengan hormon, gizi anak-anak, begitu ya. Itu. Lalu faktor psikologis. Nah, kalau faktor psikologis itu berkaitan dengan lingkungannya, olahraganya bagaimana, lalu kesehatannya. Kalau dia sehat dari sejak bayi gitu ya, maka pertumbuhan perkembangannya akan bagus. Lalu pertumbuhan perkembangan tentang bakat
gitu ya, atau pendidikan. Jadi pertumbuhan atau perkembangan itu bisa jadi juga berkaitan dengan bakat begitu ya, perkembangan. Oke, selanjutnya uh, oke, oke, uh, cukup sekian materi pada hari ini. Belajar adalah jendela memperoleh pengetahuan. Jangan jemu-jemu untuk belajar. Terima kasih.